Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita pada hari ini kembali boleh dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja maupun Bapak Ibu sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming. Pertama-tama kami atas Majelis Pekerja Harian Jemaat IKEA Berimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Kepada Ibu Penetua Yemita Murni sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan membantu pelayanan pada hari ini. Kepada Saudara Martinu Lukas Unihin yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Saudari Rizky Adelia dan Saudari Febri Margareta yang akan menjadi pemandu lagu atau sebagai song leader. Kepada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, Bapak Penutua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 7 Januari 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 waktu pukul 08.30 WIB atau jam setengah 9 pagi. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 2, pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Penutua Yek Krisman, song leader Saudari Gresela dan Saudari Astriani Yulinsia, pemain keyboard atau musik Saudari Yuni Diana Angelika. Liturgi yang kita gunakan tata ibadah hari Minggu bentuk yang ketiga. Berita keuangan pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan kepada kita pada hari ini. Berita keuangan yang baru masuk hari ini, yang pertama dari Ibu Alvin C.R. Konrad, ulang tahun yang ke-90, Rp200.000. Dari Herlina Wiuda, ulang tahun yang ke-49, Rp100.000. Dari Yavina, ulang tahun yang ke-39, sebesar Rp150.000. Itu berita keuangan yang baru masuk untuk kita pada pagi hari ini. Berita lain-lainnya, yang pertama akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 6 tahun telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di surga almarhumah Noren Rambang, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Januari 2024 waktu pukul 11 WIB atau selesai ibadah di gereja. Tempat rumah keluarga Golprit Angin Lingkungan Pelayanan 1. Petugas Penetua Diakon Lingkungan 1, liturgus Penetua LD Tanjung, keyboard atau pemain musik Saudara Martinu Lukas Unihin, song leader Adeline Febriana. Diundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedua akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga, yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 waktu pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore, tempat rumah keluarga Yosef P. Ontoy Lingkungan Pelayanan 1. Petugas Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1, liturgus Penetua Iin Ersanden, keyboard musiknya Bapak Budi Alpianto SPD, song leader Penetua Herti Carolina SPD. Diundang juga Bapak Ibu untuk hadir pada ibadah tersebut.
dari Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba. Dengan ini diumumkan bahwa kegiatan sekolah hari Minggu Jemaat GKI Barimba akan diaktifkan kembali, yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024. Dimohon kepada Bapak, Ibu, orang tua atau wali untuk menyampaikan kepada putra-putrinya agar nanti minggu depan sekolah hari Minggu akan diaktifkan kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan bacakan, ada undangan yang disampaikan oleh keluarga. Ditujukan untuk anggota jemaat dan penetua diakon lingkungan 1, 2, dan 3. Undangan mengenang 6 tahun almarhumah Noren Rambang Angin atau Indu Noga dalam usia 70 tahun. Kebaktian dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 11.00 WIB setelah selesai ibadah Minggu di gereja. Tempat rumah keluarga Golprit Angin atau Bapak Noga, Jalan ke Pos Seberang 2 RT 2 nomor 52 Barimba, Kapuas Ilir. Kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota, saudara-saudari, kami harapkan dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami yang mengundang Golprit Angin atau Bapak Noga. Itu undangan untuk jemaat dan penetua diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi ibadah hari Minggu bentuk yang kedua. Sementara pendeta dan petugas untuk memasuki ruangan ibadah, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 2. Bapak, Ibu, sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Namanya bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut potong dan salam dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru
nomor 7 bait pertama hingga baitnya yang ketiga. NKB nomor 7 bait 1 hingga bait yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakanlah ciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, masyurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Marilah kita datang merendahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa pengakuan dosa dan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan dalam hidup kami, sehingga kami diperbolehkan memasuki tahun yang baru, tahun 2024 ini. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami mengecewakan hati-Mu Tuhan, melalui sikap dan tindakan kami kepada sesama kami, baik kepada orang tua, anak, saudara, sahabat maupun orang-orang yang kami temui. Ampunilah kami ya Tuhan, agar kami selalu hidup menurut kehendak-Mu, saling mengasihi, saling mengampuni, agar hidup kami berkenan kepadamu. Ya Bapa di surga, kami juga bersyukur karena 7 hari sudah kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Jadikanlah tahun 2024 ini masa persiapan kami lahir dan batin, sehingga kami sadar akan kesukaan dan kesukaran kepahitan dunia ini. Tolonglah kami supaya percaya di dalam Tuhan saja ada kebahagiaan dan sukacita yang besar. Bangkitkanlah di dalam kami pengharapan yang teguh, yang di dalamnya kami mempunyai tanah air surga, di mana kami menanti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunilah dosa dan teguhkanlah kami dalam penantian ini dengan firman Tuhan, agar kami tidak condong ke kiri atau ke kanan, melainkan tetap teguh bersama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab.
Pembacaan Alkitab atau firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25 dengan judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup untuk bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikianlah pembacaan firman Allah.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan kembali menyanyi memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 14 bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. NKB nomor 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah panjunan-Ku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru, yakni Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ke-14. Demikian petunjuk hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Ini menjadi dasar renungan firman Tuhan bagi kita bersama pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami boleh berkumpul di gereja ini. Kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, dan pada saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, terangilah hati dan pemikiran kami saat ini, agar kami mau diingatkan dan diajarkan melalui firman-Mu. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya mengajak kepada kita semua untuk membaca firman Tuhan ini secara bersahut-sahutan dengan perikop mengenai Yohanes Pembaptis. Ayatnya yang pertama. Inilah permulaan Injil
tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Perikop yang kedua, Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengenai Yohanes Pembaptis, ya, tentu sampai saat ini daripada cerita ini pun dan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama, kita telah melihat, ya, apa yang telah ia lakukan dan apa yang telah diperbuatnya dengan suatu hal yang begitu sangat luar biasa. Tetapi saya di sini mengambil ayatnya yang ke-7. Situ dikatakan Yohanes Pembaptis, inilah yang diberitakannya di ayatnya yang ke-7. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat, pada umumnya, ya, kita sebagai manusia ini suka sekali, ya, yang namanya ketika kita mendapatkan suatu pujian. Kita suka sekali kalau kita ini mendapatkan sebuah penghormatan atau ketika kita dihormati, dan kita pasti suka sekali yang namanya itu dihargai, ya, atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari ketiga hal itu yang kita sukai, ya, dalam setiap kehidupan kita, ternyata dari itu semua mengakibatkan, ya, mengakibatkan semua orang atau kita pada saat ini itu melakukan segala sesuatu tidak dengan tulus hati. Karena apa? Karena kita memiliki motivasi yang salah. Ia mau mendapatkan pujian, penghormatan, dan penghargaan. Jadi melakukan segala sesuatu itu tidak dengan tulus. Oleh sebab itu, dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini mau mengatakan, ya, bahwa ketika melakukan segala sesuatu dengan tidak tulus, itu bisa menjadikan manusia ini menjadi sombong dan angkuh, sehingga dalam dirinya ia ini merasa paling hebat, ya, dibandingkan daripada orang lain. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mau memperlihatkan kepada kita, ya, apa yang boleh dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini ia adalah seorang yang diangkat oleh Allah, ya, untuk dapat menjadi perintis kedatangan Yesus Kristus. Dan sangat
jelas di situ dikatakan bahwa ia dipanggil untuk menyiapkan, ya, terkhususnya bagi bangsa Israel pada saat itu. Ia menyiapkan agar bangsa Israel ini bisa menyambut kedatangan Yesus ini sebagai Sang Mesias. Karena kita tahu, ya, bahwa kenapa bangsa Israel ini harus disiapkan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa bangsa Israel ini, mereka ini jauh dari jalan Tuhan. Dan sangat jelas di situ dikatakan, ya, dalam Lukas 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Bisa Bapak Ibu lihat di situ bahwa bagaimana Yohanes, ya, menyebut bangsa Israel ini sebagai orang ataupun keturunan ular beludak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ular beludak ini adalah jenis ular tanah, ya, yang sangat berbahaya, yang sangat berbisa, dan yang sangat mematikan. Dan mengapa bangsa Israel ini disebut sebagai ular beludak itu? Kita tahu Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan bagaimana sikap ataupun kejahatan, ya, yang dilakukan oleh bangsa ini ketika mereka melakukan kejahatan, kelaliman. Mereka ini selalu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka tidak mengenal damai. Sehingga pada saat itu tugas daripada Yohanes Pembaptis ini, ia harus menyampaikan, ya, ia harus mengajak, ia harus menyerukan suara pertobatan, agar semua orang pada saat itu bisa menyadari akan dirinya dan bahkan memberikan dirinya untuk dibaptis, untuk mendapatkan pertobatan. Dan mereka harus bisa menyambut Sang Mesias itu. Nah, sidang jemaat yang terkasih, inilah peran, ya, yang sangat penting daripada Yohanes Pembaptis ini, bahwa ia menyiapkan orang-orang untuk dapat berjumpa dengan Mesias, Sang Juru Selamat yang dinantikan dan dinantikan juga oleh kita pada saat ini. Kita bisa belajar dari Yohanes Pembaptis pada saat ini sebenarnya, ya. Pada saat itu ketika ia tampil di Sungai Yordan, ketika ia menyerukan, ya, suara pertobatan, sebenarnya pada saat itu Yohanes Pembaptis bisa mengambil sebuah kesempatan, ya, untuk dirinya sendiri. Yohanes Pembaptis pun juga bisa pada saat itu, ya, ia menunjukkan bahwa dirinya adalah seseorang yang hebat, ya, adalah seseorang yang begitu sangat luar biasa, dipilih oleh Allah untuk dapat melakukan suatu pekerjaan yang begitu luar biasa ini. Ia sangat seorang yang hebat. Tetapi di sini ia lebih menunjukkan kepada kita, ya, bahwa bagaimana ia menyadari dirinya ini sesungguhnya ia tidak memiliki apa-apa. Ia menunjukkan kepada kita pada saat itu bahwa dia ini hanyalah sebagai utusan daripada Allah, sehingga dia tidak pantas untuk mendapatkan pujian. Ia tidak pantas dianggap mendapatkan bahwa ia ini adalah seseorang yang harus dihormati. Tetapi yang paling penting di situ oleh Yohanes ialah yang paling penting mendapatkan penghormatan, pujian dan kemuliaan itu hanyalah Yesus Kristus yang sebagai anak Allah. Karena apa? Karena ia telah melakukan perbuatannya yang besar. Ia menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan seharusnya lah Yesus Kristus itulah yang berhak mendapatkan pujian dan penghargaan tersebut. Nah, sidang jemaat yang terkasih, apa yang kita bisa renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, yang bisa kita ambil pelajarannya dari kehidupan kita
pribadi lepas pribadi. Ada dua hal di situ. Yang pertama, kita diingatkan, dianjurkan untuk dapat memiliki kerendahan hati. Mengapa dikatakan demikian? Bahwa jangan menjadi orang yang sombong. Karena pada dasarnya sifat manusia ini adalah yang dikatakan tadi, ia senang sekali dengan dipuji. Ia senang sekali mendapat penghormatan. Ia senang sekali untuk mendapatkan penghargaan. Sehingga menjadikan manusia tadi sombong dan angkuh. Tetapi melalui Yohanes Pembaptis pada saat ini, kita diajarkan untuk bisa memiliki kerendahan hati, untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh. Bahkan kita dalam setiap tugas yang dipercayakan kepada kita, siapapun kita pada saat ini, melakukan tugas di dalam Tuhan, itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, dimanapun kita berada, posisi apapun yang sedang kita jalani pada saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, posisi atau kedudukan, bahkan jabatan bagi kita, ketika kita dipercayakan itu, kita harus menyadari bahwa kita ini hanyalah utusan Allah. Kita ini hanyalah sebagai alat di tangan Dia, dipercayakan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab itu, bukan hanya untuk kepujian bagi diri kita sendiri, tetapi melakukan itu semua agar nama Allah dipuji dan dipermuliakan dengan apa yang telah kita lakukan. Lalu bagaimana kita dapat melakukan itu? Lakukanlah itu dengan tulus hati. Lakukanlah itu dengan kita mengandalkan Dia yang akan memampukan kita untuk dapat melakukan itu semua. Lalu yang kedua, ketika kita belajar dari Yohanes Pembaptis ini, bahwa dalam kesempatan yang telah diberikan kepadanya, ia sungguh-sungguh memberikan teladan bagi kita, tidak menyombongkan dirinya, dan bahkan ia melakukan itu bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi bagi semua orang yang mau memberi diri ini tadi dibaptis dan diselamatkan. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab melakukan bagian kita. Kita dipercayakan Tuhan untuk melaksanakan tugas kita ini dimanapun kita. Dan ini adalah suatu hal yang sangat dipercayakan oleh Tuhan, karena kita ini dipilih langsung oleh Dia. Bahkan oleh sebab itu, kebanyakan ketika kita ini punya jabatan kedudukan, kita sering menyia-nyiakan itu. Bahkan kita sering juga menunda-nunda waktu, menunda segala sesuatu untuk menyepelekan segala sesuatu itu, menganggap segala sesuatunya mudah. Tetapi di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih dan memakai setiap orang atau setiap kita karena Ia tahu kemampuan kita, Ia tahu kapasitas kita. Oleh sebab itu Ia tidak sembarangan untuk memilih memakai orang, apalagi untuk mengemban tugas untuk melaksanakan misinya ke dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar pada saat ini bahwa dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa siapa sesungguhnya diri kita pada saat ini. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang telah Tuhan beri, dengan posisi kita, kedudukan jabatan ataupun apa yang telah dipercayakan bagi kita. Lalu kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara bersyukur kepada Tuhan bahwa pada saat ini kita sudah memasuki hari ke-7 di bulan dan tahun 2024. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, pada saat ini begitu besar
harapan kita untuk dapat menjalani kehidupan kita pada saat ini. Dengan segala sesuatu yang di depan kita, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu adalah misteri. Oleh sebab itu pada hari yang ke-7 ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada pada saat ini sebagaimana adanya. Itu karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Ia sudah memberikan kesempatan untuk kita hidup, mari kita boleh tetap terus berkarya, melakukan yang terbaik, sehingga dimanapun kehadiran kita berada, kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita boleh mengharapkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita pada saat ini, maka lakukanlah segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Lakukanlah yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menyukai orang-orang yang memiliki kerendahan hati, yang menyadari siapa dirinya, keterbatasan dirinya, dan yang boleh memberi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, melalui Yohanes Pembaptis ini, dan keteladanannya boleh mengingatkan, menguatkan, dan mengajarkan kita sekalian untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita atas kebenaran firman Tuhan dan menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini, kami boleh semakin semangat lagi. Kami boleh semakin bersukacita dalam menjalani dan melakukan misi Allah di tengah dunia ini dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan semuanya itu ya Tuhan, kami boleh lakukan tidak hanya untuk mendapatkan kepujian, kehormatan dan penghargaan bagi diri kami sendiri, tetapi kami boleh melakukan itu semuanya semata-mata hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa yang ada di kerajaan surga, pada saat ini pun kami yang boleh bersatu hati berkumpul di gereja ini, kami boleh saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Terkhususnya pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendoakan bagi bangsa kami Indonesia, di mana kami boleh tinggal pada saat ini. Kiranya Engkau ya Tuhan boleh senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia, bagi Kalimantan Tengah pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menjauhkan bangsa Indonesia pada saat ini, Kalimantan Tengah pada saat ini juga, dari setiap bencana, malapetaka, pertingkaian antar suku dan agama. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh satu hati semuanya untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi Kalimantan Tengah pada saat ini. Kami juga mau mendoakan setiap para pemimpin kami ya Tuhan, baik Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin yang ada di bawah-bawahnya. Mereka yang boleh diberikan tugas dan tanggung jawab, dan biarlah mereka boleh bersungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu. Tuhan boleh memberikan kepada mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran. Mereka juga boleh berlaku adil, dan mereka juga boleh hidup takut akan Engkau.
Dengan demikian ya Tuhan, mereka juga bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini juga kami mau mendoakan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh memberikan hati dan diri mereka untuk dapat melayani. Baik para pendeta, penutua diakon, vikaris, guru-guru agama, pekabaran Injil, guru-guru sekolah minggu, yang bisa mempersembahkan kehidupan mereka ya Tuhan untuk dapat melayani Engkau dengan segala tantangan, rintangan yang mereka hadapi pada saat ini. Berikanlah kepada mereka ya Tuhan kesehatan, kekuatan, semangat untuk dapat melayani, sehingga mereka boleh mengabarkan Injil Tuhan ini dengan baik. Banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Dan begitu juga ya Tuhan, banyak sekali jiwa-jiwa yang boleh menjadi bagian dari anak-anak-Mu, yang boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan dalam setiap hidup mereka. Kami juga boleh berdoa ya Tuhan bagi saudara kami pada saat ini yang sedang sakit, terkhususnya ya Tuhan bagi Ibu Rusine Iwi yang pada saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit yang ada di Palangkaraya. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karuniakanlah ya Tuhan kesehatan kepadanya. Tuhan yang boleh memberkati setiap para medis yang menangani ia, baik juga segala obat, makanan, dan semangat dan dukungan juga dari setiap anak-anak dan keluarga untuk kesembuhan daripada ibu terkasih kami, Ibu Rusine ini, bisa menjadikan ia lebih semangat untuk dapat melawan setiap rasa sakit penyakitnya ini ya Tuhan. Ya boleh berserah penuh hanya kepada Tuhan, karena pengasihan Tuhan dan kesembuhan Tuhan tentunya pasti akan terjadi bagi ibu terkasih kami ini, Ibu Rusine. Demikian juga ya Tuhan, kami hendak mendoakan bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini mereka boleh berusia pertambahan ulang tahun kelahiran yang telah Tuhan tambahkan dalam usia mereka masing-masing. Kepada ketiga saudara kami, yaitu Al Prince Al-Kodrat yang boleh berusia ke 90 tahun. Bagi saudara kami Herlina Weuda yang boleh berusia ke 49 tahun. Dan saudara kami Yapina boleh berusia ke 39 tahun. Terima kasih ya Tuhan, mereka boleh ada hingga sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu. Biarlah dengan pertambahan usia kelahiran ini ya Tuhan, Engkau boleh tambahkan kesehatan, kekuatan, keberhasilan dalam setiap kehidupan mereka, sehingga dari kesemuanya itu ya Tuhan, mereka dimampukan untuk menjalani kehidupan mereka hari lepas hari dengan hidup takut akan Tuhan. Mereka boleh mempersembahkan yang terbaik juga dalam setiap kehidupan mereka, sebagai bukti ungkapan syukur mereka atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan ketiga saudara kami pada saat ini. Demikian juga kami pada saat ini ya Tuhan, hendak mendoakan juga bagi saudara-saudari kami, anak-anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, anak-anak terlantar, dan orang tua dalam masa usianya yang lanjut. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan untuk memelihara setiap kehidupan mereka. Tuhan selalu ada dalam hidup mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka boleh dicukupkan dalam segala kekurangan mereka. Mereka boleh dihiburkan dalam setiap kesedihan dan kedukacittaan mereka. Dan mereka boleh mendapatkan kasih Tuhan dalam hidup mereka, mampu dan semangat menjalani kehidupan.
walau tanpa ada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Biar mereka boleh menaruh harap hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami hendak juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat Tuhan yang ada di jemaat Barimba pada saat ini. Kami yang boleh beribadah pada saat ini ya Tuhan, kami menyadari dalam setiap kehidupan kami pada saat ini, kami tidak luput dari dosa. Baik juga dalam setiap perbuatan pikiran yang ada dalam setiap hidup kami. Terkadang kami juga boleh sering menyakiti hati Tuhan sesama kami juga. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon agar Engkau boleh menilik setiap hati kami masing-masing pada saat ini. Jamalah kehidupan kami Tuhan, tuntunlah kami semua, agar kami boleh semakin hari semakin bertumbuh dalam iman pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan pergumulan kami ya Tuhan, usaha pekerjaan kami, anak-anak yang kami kasihi dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa pendidikan mereka juga, bahkan dalam setiap kehidupan kami, keluarga rumah tangga kami sebagai orang tua. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk dapat menjadikan kehidupan keluarga dalam rumah tangga kami untuk menjadi berkat dan boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa yang boleh kami serukan kepadamu. Jauh lebih sempurna apa yang boleh kami doakan, tapi kami percaya Tuhan jauh lebih sempurna juga menyediakan segala yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan yang boleh melindungi kami, menjaga memelihara kami, dan mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian NKB nomor 14, bait yang ketiga sampai baitnya yang keempat. NKB nomor 14. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhanku yang lemah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhanku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya
dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang nanti akan diakhiri dengan nyanyian Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persilahkan duduk kembali. Sekarang ada kesempatan kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas yang menjadi pengantar persembahan kita terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian. Sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan menyanyi memuliakan nama Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait pertama dan seterusnya hingga persembahan syukur kita selesai diedarkan. PKJ nomor 147, di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat
mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita kembali ke bait yang pertama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bait yang kita nyanyikan sambil berdiri. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tuhan Allah berserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah berserta